Malam kedua, waktu sudah menunjukkan pukul 23:59 waktu Indonesia bagian Barat. Kulihat gadis manis itu sedang duduk di ruang makan saat aku keluar dari kamar dan hendak mengambil air minum ke dapur. Belum tidur, Wi? Ini sudah malam loh, tanyaku sambil berjalan melintasinya untuk menuju ke dapur. Dewi tidak menjawab. Lalu saat aku hendak melintasi ruang makan itu untuk kembali ke kamar kami berdua, ternyata gadis itu sudah tidak berada di sana. Mungkin dia sudah beristirahat. Batinku seraya berjalan lagi untuk menuju kamar. Dan saat aku sudah di dalam kamar, ternyata temanku itu tidak juga kutemukan. Jadi kemana dia? Batinku sambil mengira-ira jika barangkali dia sedang duduk di ruang tamu. Awalnya aku berencana untuk menyusulnya ke ruang tamu. Tapi saat di luar hujan mulai turun, aku memutuskan untuk menutup gorden kamar terlebih dahulu. Sampai ketika tanganku menjangkau horden penutup jendela, lalu aku melihat seseorang sedang berdiri di luar sana dengan memunggungi jendela kamar dari halaman samping rumah. Entah apa yang terlintas di benakku waktu itu, selain bahwa wanita yang sedang berdiri dalam hujan itu adalah Dewi. Tapi ngapain dia hujan-hujanan di tengah malam buta begini? Batinku dengan rasa penasaran. Alih-alih karena jendela kamar kami tidak bisa dibuka, maka aku memutuskan untuk keluar dari rumah dengan tujuan ingin mengajak Dewi masuk. Wi, ngapain kamu hujan-hujanan? Dingin tahu? Buruan masuk, teriakku setelah aku sampai di teras rumah. Sementara gadis yang kukira adalah Dewi itu tidak menjawab panggilanku, melainkan hanya menoleh sambil menatapku dingin. Saat itu, aku masih sempat berpikir jika efek dari lampu taman yang temaram itulah yang menyebabkan wajah Dewi terlihat begitu pucat. Maka setelah beberapa kali panggilanku dia abaikan, aku nekat menerobos hujan untuk menghampirinya. Semakin dekat, semakin bisa kulihat jelas jika wajah Dewi sungguh sangat berbeda dari hari biasanya. Ya, bahkan saat tatapan matanya terlihat lebih tajam dari sebelumnya. Lalu, ya Tuhan, apa mungkin ini hanya penglihatanku saja yang salah?
Semakin berjalan mendekat, aku melihat jika gadis itu seolah sedang menyeringai ke arahku dengan tatapan matanya yang menyeramkan. Bersamaan itu pula, dia tertawa dengan suara melengking, seperti bukan tawa manusia pada umumnya. "Wih," kataku, seraya menyentuh lengannya dengan suara gemetar akibat rasa takut. "Ayo berteduh, hujan makin deras ini," sambungku beberapa detik kemudian, setelah melihat dia tidak memberikan reaksi apapun. Tak lama kemudian, Dewi menepis tanganku sambil tertawa melengking seperti tadi, sehingga tanpa sadar membuatku mundur untuk beberapa langkah. Rasa takut dan panik segera menghantuiku, dan bahkan entah penjelasan apa yang lebih masuk akal untuk bisa menceritakan keadaan waktu itu. Mungkin aku bukan saja ketakutan melihat Dewi, tapi juga rasa kaget yang teramat sangat, berikut kebingungan, sehingga rasa takut itu membuatku tak tahu harus berbuat apa. Sampai beberapa detik kemudian, aku mendengar seolah ada sebuah suara yang menyuruhku masuk ke dalam rumah dan meninggalkan Dewi di luar sendirian. "Kunci pintunya, Astri," kata suara itu memerintahku dengan nada datar. Dan setelah itu, aku pun bergegas memasuki ruang tamu. Ku ikuti perintahnya dengan mengunci pintu depan rapat-rapat. Kemudian, lagi-lagi suara itu memanggilku dengan menyuruhku masuk ke dalam kamar. Entah kenapa, ku ikuti lagi permintaan itu, lalu bergegas menuju kamar dan menguncinya dari dalam. Aku menggigil antara rasa dingin dan takut. Sementara tawa Dewi tidak lagi terdengar. Apa dia pergi? Batinku seraya berjalan ragu menuju ke arah pintu kamar, lalu membukanya dan berjalan keluar dari kamar secara perlahan. Hujan di luar sudah mulai berhenti. Tidak ada lagi suara gemerisik air yang mengganggu pendengaran, sehingga malam benar-benar terasa semakin hening dan mencekam. Dan setelah kurasa aman, aku memutuskan untuk pergi ke dapur dengan maksud ingin mengambil air minum. Karena tiba-tiba tenggorokanku terasa sangat kering. Tapi baru beberapa langkah saat kedua kakiku menjauh dari kamar,
Aku melihat sekelebat bayangan putih melintas di depan kamar kosong, yang kebetulan kamar itu terletak berdampingan dengan kamar. Rasanya hampir seperti mimpi ketika tatapan mataku melihat sosok itu berkelebat perlahan, lalu menghilang begitu saja, seolah ditelan oleh pintu kamar itu. Dan seketika itu juga, kuurungkan niatku untuk mengambil air minum, lalu berjalan menuju kamar kosong tersebut. "Dewi, kamu di dalam sana?" tanyaku setelah sampai di depan pintu kamar. Sebenarnya aku tidak yakin jika sosok yang melintas tadi adalah bayangan Dewi. Tapi mengingat di rumah ini tidak ada siapapun selain dari kami berdua, maka kemungkinan besarnya dia memang benar-benar Dewi. "Wi, kamu di dalam?" Lagi-lagi, kupanggil namanya seraya mendekatkan tubuhku ke pintu kamar itu. Tidak ada jawaban dari siapapun. Dan sampai sekitar 5 menit aku menunggu, akhirnya kuputuskan untuk pergi ke dapur dan mengambil air minum. Lalu lagi-lagi suara itu. "Rasti." Seketika aku memutar tubuh dan berdiri mematung menghadap kamar kosong itu, di mana suara tersebut datang dari arah sana. "Siapa kamu yang baru saja memanggilku?" tanyaku memberanikan diri. Namun tidak ada jawaban dari sana. Selanjutnya, suasana kembali hening, dan kukira sepi kali ini juga jauh lebih mencekam jika dibanding dengan yang tadi. Akhirnya tanpa berpikir panjang, aku urung mengambil air minum dan kembali ke kamarku. Segera menjangkau pintunya, lalu masuk dan menguncinya dari dalam. Aku sudah bertekad bahwa aku tidak akan tidur sampai pagi. Pun, aku juga tidak akan membukakan pintu seandainya ada yang memanggilku lagi. Bahkan jika Dewi yang datang malam itu sekalipun. Tapi keheningan itu tidak bertahan lama. Awalnya aku mendengar langkah kaki dari luar kamarku, lalu menyusul suara ketukan dari luar jendela dengan suara yang lamat-lamat. Hal ini membuatku lagi-lagi berpikir bahwa barangkali Dewi yang sedang di luar sana. Maka dengan langkah ragu, aku berdiri dari tempat tidur dan melangkah untuk mendekati jendela itu. Hampir saja tangan kananku menggapai horden yang menutupi jendela
dan ingin menyingkapnya untuk memastikan jika suara ketukan itu memang benar Dewi yang melakukannya. Tapi hal itu urung kulakukan. Saat cermin dari meja rias yang kulewati seolah seperti memantulkan bayangan dari dalam sana. Aku berhenti mematung. Dan seketika itu juga, pandangan mataku tertuju pada cermin meja rias. Benar, aku seperti melihat ada sesuatu di sana tadi. Tapi bayangan siapa tadi?